Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para pembelajar dan pencinta matematika. Saya Profesor Dr. M. Saman HN, dosen di Institut Teknologi Bandung. Ada mahasiswa yang datang bertanya kepada saya, apakah setiap kebenaran di matematika harus dibuktikan, Pak? Pertanyaannya. Kemudian saya ajak dia berpikir, kalau menurut Anda bagaimana? Rasa-rasanya ya iya sih Pak gitu. Oke, kalau Anda jawab ya, kita lihat. Misalkan ini ada 3 pernyataan. Ya benar-benar ya. Pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Nah, bagaimana cara membuktikan pernyataan 3 itu benar? Tentunya Anda boleh menggunakan kebenaran pernyataan 2 dan pernyataan 1. Sampai situ nggak ada masalah. Sekarang kita lihat pernyataan 2. Bagaimana membuktikan pernyataan 2 itu benar? Ya, tentunya kita boleh menggunakan pernyataan 1. Oke? Sekarang bagaimana pernyataan 1? Dari mana Anda bisa tunjukkan bahwa pernyataan 1 itu benar? Iya, ya. Kalau begitu, ya tentunya tidak semua pernyataan yang bernilai benar itu di matematika dapat dibuktikan. Terus bagaimana Pak? Katanya. Ya, itulah keterbatasan kita sebagai matematikawan. Jadi nggak boleh sombong ya bahwa manusia memiliki keterbatasan, termasuk dalam belajar matematika. Nah, hanya saja dalam matematika kita membangun sistemnya lewat sistem aksioma. Ya, apa itu sistem aksioma? Ya, di sini ada 4 hal yang merupakan bagian dari sistem aksioma itu. Pertama adalah istilah tak terdefinisi. Tentunya Anda pernah mendengar istilah titik, atau garis, atau bidang, ya, atau himpunan. Sekarang saya tanya Anda, apa itu titik? Ya titik Pak, gitu ya. Ya, kita bingung. Tapi kalau ditanya, paham, titik. Nah, itulah istilah tak definisi. Suatu istilah yang didasarkan pada istilah asal. Oke. Begitu juga garis. Garis adalah istilah asal. Tapi kalau garis sejajar, misalkan 2 garis, kapan dikatakan sejajar? Nah, ini bisa kita definisikan, yaitu kita bisa definisikan dengan sebagai berikut: setiap titik pada garis pertama berjarak terdekat yang sama pada garis kedua. Kalau keadaan ini dipenuhi oleh kedua garis itu, maka kedua garis itu dikatakan sejajar. Nah, jadi garis sejajar itu adalah istilah terdefinisi. Ya, apa itu? Istilah yang bukan istilah asal yang digunakan pada suatu sistem dengan cara mendefinisikan atau merumuskannya. Oke, timbul pertanyaan, siapa yang boleh membuat definisi? Ya, tentunya siapa saja boleh-boleh saja. Hanya saja ada persyaratan, ya, suatu definisi itu dikatakan baik. Yang pertama, harus konsisten. Konsisten maksudnya apa, Pak Salman? Ya, kalau ditanya pagi apa itu, ya jawabannya gini-gini. Maka kalau ditanya siang hari, jawabannya ya begini-begini juga. Nggak boleh berbeda. Itu konsisten, ya. Kemudian harus satu makna, ya. Kemudian ini perlu diingat, satu definisi itu harus menggunakan istilah tak terdefinisi dan istilah yang telah terdefinisi sebelumnya. Jangan seperti ini. Si A tinggal di sebelah rumah si B. Ya, oke, sampai situ. Kemudian si B tinggal di sebelah rumah si A. Kita dapat apa? Ya. Nah, itu definisi yang tidak baik gitu. Dan yang terakhir, syarat definisi yang baik itu harus luas jangkauannya. Baik. Kemudian kita teruskan ya. Anda tentunya masih ingat ya. Kalau saya ambil 2 bilangan real, A dan B. A ditambah dengan B. Itu Anda akan cepat menjawab, ya sama saja dengan B tambah A. Nah, sekarang saya tanya, kenapa bisa demikian? Apa namanya Anda jawab? Ya sifat komutatif, Pak. Terus apa buktinya bahwa itu benar? Ya, paling-paling Anda katakan, ya dari dulu kami sudah belajar seperti itu. Ya, tidak bisa menjawab.
Betul. Kita tidak bisa menjawab ya sifat komutatif dalam penjumlahan bilangan real itu kenapa? Karena itu adalah kebenaran yang asal ya. Nah, itu yang disebut dengan aksioma. Ya, yaitu pernyataan yang dianggap benar dan diterima tanpa bukti. Contoh lain. Melalui setiap 3 titik di ruang ya, misalkan titik A, B, dan C dapat dibuat paling sedikit 1 bidang datar. Bagaimana membuktikannya? Nggak bisa. Ya, dan memang itu bagian dari aksioma di geometri insidensi. Baik. Kalau begitu, Pak Salman, boleh nggak semua pernyataan yang benar di matematik kita anggap aksioma? Tunggu dulu. Ya, jangan semuanya dianggap aksioma. Kalau seperti itu, matematik tidak berkembang. Nah, aksioma itu harus dibuat terbatas ya dan pas. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih mubazir, kalau kurang sistemnya tidak berjalan dengan baik. Jadi harus pas. Terus kebenaran yang lainnya gimana? Harus dibuktikan. Itulah yang disebut dengan teorema. Yaitu pernyataan yang dirumuskan secara logika dan dibuktikan dengan menggunakan istilah yang telah ada sebelumnya, aksioma, dan pernyataan benar lainnya yang diturunkan langsung dari definisi. Contohnya, melalui 2 garis sejajar dapat dibuat tepat 1 bidang datar. Apakah itu boleh dikatakan aksioma? Jangan. Itu bisa kita buktikan dengan menggunakan beberapa aksioma ya dan logika matematika. Nah, itu adalah contoh teorema.